Bu. Jadi saya kesini tuh pengen konseling sama ibu. Aku konseling sama ibu. Mungkin bisa memperkenalkan namanya dulu. Ya, nama saya Dara Sawira. Biasanya teman-teman manggil saya Dara, Bu. Gitu. Dan rumahnya di mana? Surabaya aja sih, Bu, deketnya Kenjeran. Oh gitu. Iya. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik, tapi ada yang nggak enak sih, Bu. Agak nggak enak ya. Iya. Tadi dari sini naik ke sini naik apa? Sendiri sih, Bu, naik motor biasanya kemana-mana juga gitu. Oh gitu. Iya. Ya tadi nggak enaknya kenapa? eh jadi gini Bu, apa ya, masalah saya belakangan ini yang sangat saya merasa gak enak itu, saya boros banget Bu orangnya. Oh boros. Iya. Boros dalam hal apa? Dalam hal yang pasti keuangan ya Bu ya. Ya itu sih, saya gampang tergoda kayak di toko-toko online kayak gitu. Jadi borosnya itu lebih ke barang-barang yang gak penting aja, jadi kayak lapar mata gitu aja Bu. Oh, mata gitu. Oh gitu. Eh, apa pernah melakukan proses konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Ya. Jadi konseling ini adalah bantuan dari konselor untuk membantu konseli memecahkan masalahnya, tapi dengan memandirikan konseli. Jadi konselnya sendiri juga memikirkan bagaimana cara dia memecahkan masalahnya sendiri. Terus di dalam proses konseling ini juga ada asas-asas, di mana itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kamu ceritakan, entah itu baik atau buruk, itu bakal terjaga banget gitu, nggak akan ada orang yang tahu gitu. Terus asas keterbukaan juga di sini, selama proses konseling kamu harus apa ya, ceritanya tuh terbuka gitu, emang benar-benar yang kamu alami banget gitu ya, yang benar-benar sesuai sama yang kamu alami, nggak kayak yang mengada-ngada atau melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari mencatat ya, apa saja seminggu ini yang sudah kamu beli. Ini saya sudah menyiapkan kertas dengan pulpen, mungkin kamu bisa menulis dulu apa saja pengeluaran kamu minggu ini. Semuanya ya Bu, Iya semuanya. dalam minggu ini, dalam jangka waktu minggu ini Iya, ya. satu minggu ini aja. Agak banyak sih Bu, gak apa-apa semuanya. Nggak apa-apa. Eh, Sebentar ya Bu ya. Iya nggak apa, santai aja. Kita santai-santai aja. Di sini tinggal sama orang tua. Iya Bu, saya sama orang tua tinggalnya. Terus orang tua sudah mengetahui hal ini. Tahu sih Bu, sudah sering diingetin juga, tapi kan ya gimana ya Bu, kerjaannya lebih besar. Iya. Gitu Bu. Iya, apalagi kayak awal-awal bulan atau akhir bulan gitu ya, Iya, banyak bener. banget promo-promo kayak gitu yang bikin gila mata. Iya Bu, bener banget. Udah sih Bu. Oke. Tapi saya cek dulu ya. Iya. Banyak sekali ya. Iya. ini baru seminggu ya. Iya. Belum yang sebulannya gitu. Iya. Iya, seminggu aja. Dari yang saya lihat, kamu bisa menghabiskan uang 1 juta sampai 1.500.000 ya per minggunya. Ya, sekitar segitulah Bu. Iya, Di atas 500.000 lebih. 100.000 lebih. Kalau sudah begini, apa yang Mbak pikirkan untuk merubah kebiasaan ini? Apa ya Bu? Mungkin menghapus aplikasi online-nya mungkin Bu. Ya, bisa menghapus aplikasi online. Kemudian Hmm, apa ya? mungkin Mbaknya ini belinya pakai cash atau kartu gitu? Saya ada itu sih Bu, dompet digital. Jadi kayak ya Shopee Pay, kayak gitu-gitu Bu. Soalnya kan
apa ya, orang tua itu ke anak-anaknya itu jatah gitu Bu kalau uang saku. Jadi setiap minggu atau bulanan, seringnya sih mingguan gitu Bu. Nah karena mingguan itu kan jadi saya kayak seminggu udah dikasih segini, jadi kayak saya wah ada uang segini enaknya dibuat apa kayak gitu Bu. Jadi apa ya, karena dompet digital jadi kayak lebih gampang gitu Bu. Kalau belanja kan tinggal masukin pin gitu aja, tinggal check out gitu aja Bu. Jadi kalau uang cash kan kelihatan gitu, oh tinggal tipis, tapi kalau online kan nggak kerasa gitu. Iya, benar juga. Jadi dari permasalahan ini, menurut Mbak itu bagaimana caranya Mbak biar bisa merubah kebiasaan ini? Hmm, apa ya Bu, mungkin yang pertama tadi yang ya saya bilang tadi ya, mungkin ngehapus aplikasinya dulu. Eh, Mungkin mengurangin jatahnya mungkin Bu. Mengurangi jatahnya. Iya. Mungkin eh, jatah itu ya, jatah mingguannya seperti itu ditransfer ke dompet digitalnya atau dari ATM dulu langsung ke itu Ke dompet. ATM dulu sih Bu, jadi nanti saya yang ke itu sendiri. Jadi uang itu adanya di ATM ya. Iya. Gitu. Kemudian kan tadi mbaknya udah itu ya bilang kalau mungkin bisa menggunakan mungkin bisa menghapus aplikasi tersebut, itu juga bisa dilakuin. Namun mbak bisa nggak kayak apa ya, kompeten gitu untuk melakukan hal itu gitu. Mungkin awalnya agak berat mungkin ya Bu ya. Jadi apalagi kan saya udah terlanjur kebiasaan gitu Bu. Jadi kalau setiap nganggur itu bukanya aplikasi online gitu Bu. Jadi kayak udah kebiasaan gitu. Jadi mungkin apa ya Bu? Mungkin saya apa ya, ngasih goals gitu ke diri saya. Mungkin kalau misal saya Oh jadi kita mungkin kita bisa melakukan kontrak terlebih dahulu gitu ya. ya jadi Iya. kayak bikin perjanjian sama diri sendiri gitu Iya, loh Bu. bisa. Namun kita harus memikirkan juga tujuannya, nanti tujuannya mau sampai bagaimana gitu. Apakah mau benar-benar lepas atau hanya meringankan atau mengurangi seperti itu? Mungkin mau benar-benar lepas atau mau mengurangi saja. Mungkin awalnya dikurangin dulu mungkin ya Bu ya, karena kalau langsung lepas kan pasti berat ya Bu. Iya, benar. Mungkin dikurangin dikit-dikit dulu gitu. Oke, berarti kita ini melakukan kontrak terlebih dahulu ya. Ya, kontrak. Oh iya. Jadi kontrak ini kayak ada kamu, kalau kamu bisa melakukan hal itu, kamu akan mendapatkan rewards atau hadiah untuk dirimu sendiri. Namun jika kamu tidak bisa melakukan hal itu, maka kamu mendapatkan hukuman atau punishment seperti itu. Mungkin kamu bisa memilih dulu apa rewards yang ingin kamu dapatkan dan punishment atau hukuman yang ingin kamu dapatkan nanti. Itu dari saya sendiri ya Bu yang Iya, dari menentukan. kamu sendiri. Kan biasanya orang tua saya seminggu tuh jatahnya sekitar 500.000. Iya. Itu nggak pasti segitu sih Bu, cuma standarnya segitu, kadang lebih banyaknya segitu kalau seminggu. Iya. Mungkin saya bikin apa ya, kalau bisa seminggu ngabisinya kurang dari 500 gitu mungkin Bu. Iya, jadi jadi menurut mbaknya kalau misalnya nanti mbak bisa belanja di bawah 500.000, terus mbaknya ingin apa? Eh, Apa ya, itu juga saya yang nentukan ya Bu Iya, ya. benar. Berarti bisa ngasih apresiasi ke diri kalau itu bisa terlaksana. Benar. Mungkin kalau dalam seminggu bisa kurang dari 500.000, mungkin di minggu selanjutnya saya dapat bonus 100.000 gitu Bu. Soalnya kan dari yang minggu lalu kan sisa uangnya, Benar. jadi saya ada 100.000 lebih gitu Bu, buat kayak ya jajan atau yang keperluan lainnya gitu mungkin Bu. Terus kalau misalnya mbaknya tidak bisa melakukan hal itu, Kalau nggak bisa melakukan itu, kan tadi 500.000 ya Bu seminggu. Mungkin saya minta orang tua saya buat ngurangin jatah ke saya, mungkin kayak biasanya kan 500.000, mungkin dikasih jatah 300.000 aja gitu. Kan pasti saya juga minta bantuan orang tua saya juga. Ya mungkin saya bakal bilang ke orang tua saya gitu sih Bu, buat
kalau saya gagal mungkin dikurangin jatahnya dalam minggu itu. Berarti kontrak kita seperti itu ya. Iya. Itu janji sama diri sendiri, niatkan dalam diri sendiri untuk melakukan hal itu. Karena kalau nggak dari diri sendiri mungkin nggak bisa ya, karena itu semua kan tergantung diri sendiri juga, nggak dari orang lain. Jadi udah jelas kalau misalnya nanti kamu bisa melakukan hal itu, maka minggu depan jajan jajan mingguanmu bisa naik 100.000. Namun jika kamu tidak bisa melakukan, maka minggu depannya kamu hanya bisa belanja 300.000. Seperti itu ya. Iya. Jadi itu kontrak kita. Nanti sebulan lagi kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan apakah itu terlaksana atau tidak. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu segitu dulu ya, Bu Iya, ya. segini dulu konseling kita hari ini. Bener-bener diniatin dalam diri ya. Iya, ya, siap Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Permisi, Silakan Bu. duduk. Iya. Ini Dara yang kemarin sudah konseling pertemuan pertama ya? Iya, benar, Bu. Oke, baik. Gimana nih kelanjutannya? Alhamdulillah, Bu. Kemarin kan sudah sama Bu Atul kan sudah bikin kontrak diri. Iya. Nah, kemarin itu alhamdulillah, Bu, sudah berjalan kontraknya. Kan itu kan Bu Atul kan kasih waktu, Bu, buat saya jalanin waktu kontraknya. Iya, benar. Kan 3 minggu, Bu. Iya. Nah, 2 minggu tuh saya berhasil, Bu, buat nahan untuk nggak lebih dari 500.000 buat Iya. belanja online-nya. Nah, tapi Bu, kemarin tuh kebetulan barengan sama waktu minggu ketiga kebarengan sama promo 11.11, Bu. Kemudian? Jadi saya nggak bisa nahan, Bu, banyak banget promonya. Akhirnya yang minggu ketiga tuh saya gagal. Gitu ya. Tapi yang ke minggu keempatnya berjalan lagi. Iya, Bu, mulai berjalan lagi. Lumayan sih, Bu. Hampir sama kayak yang minggu 1 kedua. Cuma apa ya, mulai kayak ada penyesalan sih, Bu. Kan sayang gitu udah minggu ketiga. Iya sih, benar. Jadi sesuai kesepakatan ya. Berarti karena kamu kemarin gagal, jadi seminggu ke depan kamu nggak boleh belanja lebih dari 300.000. Jadi cuma bisa belanja di bawah 300.000 ya. Oke, oke. sepakat. Sepakat ya. Iya, sepakat, Terus Bu. gini, kan kamu udah gagal nih. Kita mau bikin kontrak baru atau masih kayak kemarin aja mempertahankan kontrak yang kemarin? Kayaknya masih mempertahankan yang kemarin dulu aja sih, Bu. Soalnya kan saya merasa kemarin masih ada gagalnya. Iya, benar. Kayaknya nyoba jalani kontak yang kemarin aja dulu sih, Bu. Oh iya, soalnya kan gagalnya kayak 3-1 ya, jadi Iya. kemungkinan masih bisa lah ya. Kecuali emang udah gagal terus gitu, emang nggak cocok gitu baru. Oke, berarti sesuai kesepakatan minggu depan nggak boleh belanja lebih dari 300.000. Oke, seperti itu. Jadi kita Mbak Dara udah berkomitmen ya untuk nggak belanja lebih dari 300.000 ya. Iya, ya, Bu. Tapi kalau misalnya dalam bulan selanjutnya, kalau misalnya saya berhasil gitu, apa kira-kira apa ya, Bu? Untuk kemajuannya bisa saya majukan lagi gitu biar cepat bisa hemat gitu, Bu. Saya kadang juga gemes, Bu, sama diri saya gitu. Pengennya biar cepet-cepet bisa hemat lagi gitu, Bu. Oke, berarti karena kemarin kan sudah bisa, cuman uangnya masih ditransfer ya. Iya. Mungkin kita bisa lebih memperketat lagi seperti itu. Maksudnya bukan memperketat kontraknya, mungkin bisa memperketat caranya gitu. Mungkin Mbak Dara punya saran biar Mbak Dara bisa nggak kepancing lagi, biar nggak bisa loss buat megang uangnya gitu. Mungkin kayaknya aku bakalan coba ngomong sama orang tua sih, Bu, karena kan memang saya kesini juga karena saran juga dari orang tua. Karena kan orang tua jajanin saya tiap minggu atau bulanannya kan masih ditransfer Oh, iya. by online gitu, Bu. Mungkin saya akan minta secara cash aja sih, Bu. Cash aja. Biar nggak apa ya, kalau online kan nggak kerasa gitu, Bu, pakai uangnya. Beda kalau sama cash kan. Mungkin saya juga mendingan sama orang tua buat ganti sistem itunya. Iya, kalau cash kan kelihatan ya nyata, oh tinggal segini,
tinggal segini gitu, jadi kan jadi kepikiran buat ini nanti segini bisa bisa tahan buat segini nggak ya, bisa tahan sampai hari ini nggak ya gitu ya. Iya. Oke, kita bisa pakai itu dulu ya. Iya. Bisa pakai cara itu dulu. Oke, udah fix ya kita bakal pakai cara itu. Iya. Oke, nah berarti minggu depan kembali lagi ke sini, kita lihat perubahannya gimana, apakah sudah berjalan baik atau belum. Oke. Oke. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atu. Waalaikumsalam. Selamat Permisi, Bu. duduk. Iya. Oke, ini Mbak Emo ada lagi ya, udah pertemuan ketiga ya sekarang. Iya benar Bu. Oke, udah seneng nih mukanya. Kenapa nih? Kayak yang minggu lalu tuh Bu, kan saya udah dapat punishment, Iya. sudah dapat hukuman dari kontrak yang sudah saya buat sendiri. Nah, alhamdulillah sih Bu, seminggu ini saya nggak ada kendala, walaupun ya emang agak sulit ya Bu, kan nggak bisa langsung berubah gitu buat Iya. ngeberhentiin porosnya tadi. Tapi alhamdulillah sih orang tua juga ngedukung sih Bu, juga ngebantu buat saya bisa apa ya, cepet saya sesuai yang saya mau, kayak bisa jadi lebih hemat gitu. Alhamdulillah sih seminggu ini hemat sih Bu, nggak sampai lebih dari 300.000 buat jajan itunya. Oke, berarti sekarang udah berjalan ya, udah berjalan lancar. Terus kontraknya juga udah nggak gagal, berarti udah bisa mengontrol. Terus apa yang kamu rasakan setelah bisa mengontrol diri, bisa untuk mengatasi permasalahan kamu sekarang? Alhamdulillah sih Bu, pertamanya memang berat banget, soalnya kan dari saya yang boros banget, terus tiba-tiba sekarang jadi yang 500.000, malah jadi sekali balik 300.000 itu agak kayak apa ya, ada yang nggak enak gitu Bu. Kayak sekarang jadi mau beli apa-apa tuh harus mikir gitu Bu, kayak duh kalau beli ini nanti nyesel nggak ya, atau kalau nggak nanti kalau beli ini besok masih cukup nggak buat besok-besok, kayak gitu sih Bu. Awalnya berat, cuma lama-lama jadi kayak tenang gitu sih Bu di akunya sendiri. Jadi kayak apa ya, kalau dulu kan kalau gabut tuh bukanya aplikasi online, belanja online, kayak yang dipikir tuh check out gitu. Sekarang tuh kayak tenang gitu Bu, kayak nggak kepikiran kayak ada barang baru apa ya. Sekarang kayak lebih tenang aja sih Bu, kayak lebih ke apa ya, sehari-hari aja, kayak temen, kuliah, kayak gitu. Oke, berarti sekarang gimana nih caramu ngelola uangnya? Apakah ditabung atau disumbangkan atau sedekah? Oh, sedekah mah jangan lupa ya, pasti ada sedekah meskipun sedikit-sedikit. Iya. Kalau untuk ngelola uangnya sekarang sih Bu ya, alhamdulillah kemarin kan saya juga udah bilang ke Ibu kalau kayaknya saya mau ngomong ke orang tua saya kalau buat sistem ngasih uang jajannya itu dengan cara cash saja, dan alhamdulillah orang tua juga setuju kayak gitu, dan akhirnya udah mulai jalan sekarang, dikasih uang jajannya secara cash. Nah itu apa ya Bu, kerasa banget sih Bu, kan yang biasanya kalau online itu kayak kan nggak kelihatan tuh uangnya Bu, kayak apa ya, kalau belanja tuh jadi nggak kerasa gitu, tinggal berapa. Cuma kalau cash kan kelihatan gitu wujud uangnya Bu ya, kayak tinggal selembar 2 lembar tuh kayak beda gitu. Jadi ngelola uangnya tuh lebih kayak lebih mikir ke hari-hari selanjutnya gitu sih Bu. Oke, berarti sekarang udah lancar, udah bisa mengelola. Jadi kayak masalahnya udah selesai ya. Ya. Udah tenang. Orang tua gimana responnya? Alhamdulillah sih bagus banget Bu. Justru kadang memang orang tua kan mungkin agak nggak percaya gitu Bu ya, kalau anaknya tiba-tiba udah kayak gitu. Kadang kayak masih ada sih, kadang apa ya, godaan tuh bukan dari online-nya, tambah dari orang tua kan, mungkin nggak tega ya Bu ya. Alhamdulillah sih, walaupun kuliah saya kan nggak jauh jaraknya daripada teman-teman, kan saya kan masih satu Surabaya sama kuliahnya, jadi kayak apa ya, ongkos buat pergi kampus tuh lebih murah, buat jajan kan juga lebih murah, nggak jauh-jauh kayak teman-teman yang ngekos, yang PP dari luar kota. Alhamdulillah sih kadang orang tua tuh masih kayak nggak tegaan gitu loh Bu, kayak emang nggak kurang uangnya, mau ditambahin nggak, kayak gitu. Justru tambah godaannya tuh dari orang tua sendiri Bu. Cuma ya itu sih, saya sering apa ya, ngingetin sih Bu, kayak apa ya, aku masih ini sih, ngomong ke orang tua kalau masih tahap belajar mau hemat itu tadi. Berarti udah kayak komitmen dirinya tuh udah
ya, udah beneran diterapkan, alhamdulillah. Iya, benar Bu. Oke, berarti udah selesai kita konseling ini. Semoga nanti seterusnya bisa terus-terusan mengontrol diri biar gak boros lagi. Sekarang kan udah tahu gimana dampak baiknya untuk konseling. Mungkin kan masalah hidup nggak cuma itu aja ya. Suatu waktu misalnya kamu ada permasalahan lagi yang nggak bisa kamu selesaikan, itu kamu bisa datang lagi ke sini untuk saya bantu untuk menyelesaikannya. Ya, siap Bu. Oke, makasih banyak ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.